Baik, saya persilakan KPU Kota Kendari dengan Bawaslu Kota Kendari untuk menuju ke meja kotak. Saya persilakan teman-teman dari saksi yang wakili KPU Provinsi, mohon dari Bawaslu Provinsi, dari pemantau, Sultra Demo dan KIIP. Hah? Oh iya, iya. Korwilnya saya. Silakan Pak Ketua. Ya, ya, yang pertama dibacakan adalah C, pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Kemudian D, kejadian khusus, dan yang ketiga D, hasil. Saya persilakan Pak Ketua. Baik, yang kami hormati Ketua, anggota, dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Tenggara, yang kami hormati para saksi pasangan calon, yang kami hormati rekan-rekan Ketua dan anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua, anggota, dan Sekretaris Bawaslu KPU Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, wabil khusus Bawaslu Kota Kendari, yang kami hormati rekan-rekan pemantau serta hadirin yang berbahagia. Baik, kami dari KPU Kota Kendari akan membacakan pertama terkait dengan data rekap pengembalian formulir C, pemberitahuan pemilih, yang akan dibacakan oleh Kadif Teknis Saudara Laude Hermanto. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan yang kami hormati, baik pimpinan KPU Provinsi dan pimpinan Bawaslu Provinsi. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam wilayah Kota Kendari pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemilih meninggal dunia 691, pindah alamat 1862, pindah memilih 289, tidak dikenal 15340, berubah status 33, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga orang terpercaya yang dapat dititipkan 9341, jumlah seluruh kecamatan 27556, terdistribusi 181580. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekap tingkat Kota Kendari tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi. Namun dalam proses penandatanganan D hasil hanya ditandatangani oleh dua saksi, yakni saksi paslon nomor 1 dan saksi paslon nomor 2.
Sementara saksi paslon nomor 3 dan saksi paslon nomor 4 itu 3 tidak hadir, paslon nomor 4 hadir tapi tidak menandatangani. Namun dalam proses penyerahan D hasil diberikan semuanya. Baik, kami akan bacakan D hasil untuk Kota Kendari. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Pada hari ini langsung rekap. Baik. Pertama, data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 117,028. Perempuan 121,655. Jumlah 238,683. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 90,620. Perempuan 99,525. Jumlah 190,145. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 285, perempuan 186, jumlah 471. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1480, perempuan 135, ya. Bukan jumlahnya ini. Kami ulang. Laki-laki 1480, perempuan 1355, jumlah 2835. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3, laki-laki 92385, perempuan 101066, jumlah 193451. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 245087. Jumlah surat suara yang digunakan 193451. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 157. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk surat suara cadangan 51479. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 208, perempuan 242, jumlah 450. Data rincian perolehan suara pasangan calon. Paslon nomor urut 1
1190. Paslon nomor urut 2 88767. Paslon nomor urut 3 46865. Paslon nomor urut 4 38905. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 186517. Jumlah suara tidak sah 6934. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 193451. Demikian pimpinan. Kami perlu sampaikan terkait dengan jumlah surat suara yang diterima itu adalah sesuai fakta yang diterima oleh KPPS. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya saya persilakan pihak dari saksi masing-masing pasangan calon 01, 02, 03. Hah? Oh ya. Kita anggap lanjut ya. 04. Oh ya, makasih. Dari Bawaslu Provinsi, disilakan. Tes. Tadi sebelum disampaikan tadi kalau tidak salah dengar. C pemberitahuan yang dikembalikan karena pemilih tidak dikenal 15.830. Banyak sekali ya pemilih kita yang tidak dikenal. Saya kira ini jawabannya Pak Ketua. Pertanyaannya tadi Pak Karni Ilyas itu yang di WA ke Ketua. Apa yang akan dikerja KPU Bawaslu setelah selesai pilkada? Ini pemilih pemutahiran pemilih berkelanjutan di Kota Kendari 15.830. Banyak sekali Pak. Saya kira perlu dipikirkan nanti sama Kadif Data ini bagaimana caranya. Oh ya. Saya cuma komentar begitu karena saya juga tidak tahu apa jawabannya ini. Betul. Saya kira yang bisa juga menjawabnya ini adalah Kadif Data. Oh ya bisa. Saya persilakan Pak Kadif. Enggak, Kadif Data Provinsi maksudnya? Ya, maksudnya Kadif Data Provinsi Pak. Dari kan tidak ada. Tidak ada Pak Hans tadi, makanya saya tanya Pak Hans. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama bahwa kami telah berupaya melakukan supervisi dan juga monitoring selama proses penyaluran C pemberitahuan. Dan itu baik kami sendiri turun di Korwil masing-masing, juga PPK dan PPS turun ikut mendampingi KPPS dalam proses penyaluran C pemberitahuan. Dan saya kira seperti disampaikan tadi Ketua Bawaslu bahwa ini adalah menjadi pekerjaan rumah tentu bagi kami, dan semoga ini menjadi untuk dikerjakan pada tahapan setelah proses pemilihan. Dan kemarin saya kira pimpinan kami Pak Idam sudah menyampaikan bahwa kerja-kerja KPU setelah proses pemilihan adalah melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan juga pendidikan pemilih. Saya kira itu mungkin yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Jumual. Ya, jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, memang ada pertanyaan dari wartawan senior, dalam hal ini adalah Pak Karni Ilyas, terhadap kerja-kerja dari penyelenggara pasca pilkada di tahun 2024 ini. Salah satunya adalah menyangkut tentang daftar pemilih berkelanjutan. Ini kalau kita atau dari pasca pemilu yang lalu, tentu kegiatan-kegiatan ini kita laksanakan di setiap kabupaten itu per 1 bulan dan kemudian di provinsi per 3 bulan.
Dan insya Allah akan kita lanjutkan kegiatan ini dalam rangka untuk memastikan warga negara kita betul-betul terdaftar sebagai pemilih untuk di pemilu 2029 nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi informasi ataupun tambahan masukan buat kami atau untuk KPU Kota Kendari, tidak ada lagi? Kalau tidak ada? Saya mau Ada? sedikit Silakan. saja saya bertanya kepada ini, bisa dijawab bisa juga tidak. Itu yang demo di luar bertepatan dan Kota Kendari bukan di masanya Pak Hermanto. Persis mau naik Kota Kendari bakar ban di luar, bukan ya? Silakan, boleh dijawab boleh tidak Pak, karena ini juga tuntutannya menunda pleno. Ya silakan. Anu pimpinan, kemungkinan mungkin orang kenal saya kenal juga. Itu saja. Oke, ada tambahan dari Kadif Rendatin Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan Bung Mumin. Nah, tadi memang harus dijawab dulu soal yang tidak dikenal tadi. Yang pertama adalah itu mesti dirunut juga dari mana datangnya data itu. Kita KPU kan hanya sebagai user yang kemudian sebagaimana yang kita pahami, data yang masuk ke kita itu dalam bentuk DP4 dari Dukcapil. Datangnya kemudian disinkronisasi oleh KPU RI. Itu yang pertama. Nah, yang kedua agak berbeda antara proses pencoklitan atau pemutahiran. Kalau dalam tahapan itu pemutahiran itu dikenal dengan proses pencoklitan, pencocokan dan penelitian. Di masa pemilu dan di masa pilkada. Kalau di masa pemilu ada di sana alat kerja, salah satu yang di TMS kan adalah tidak dikenal dan tidak dapat ditemui. Tetapi pada masa pemilu tidak dikenal dan tidak ditemui itu tidak digunakan alat bantu itu dalam proses pemutahiran. Nah, pada pilkada juga proses pemutahiran yang kode TMS untuk tidak ditemui dan tidak dikenal itu tidak ada. Karena mengantisipasi jangan sampai memang tidak dikenali oleh penyelenggara tetapi orangnya nanti datang. Makanya ini yang kemudian bisa jadi menjadi residu terhadap pembagian C pemberitahuan, pada akhirnya itu tidak dapat diketahui atau tidak dikenal orang-orang itu. Tetapi secara data yang kami terima dalam bentuk DP4, mereka masih langsung sehat. Oh siap. Terhadap itu makanya jumlah angka apa namanya yang tidak dikenali tadi menjadi tinggi gitu. Nah, Dan sampai yang baru datang ini sempat 15 menit orasi di depan toh. dia kayaknya habis Dia ingat waktu di kampus tuh. dia habis menenangkan mungkin. Oh iya. Karena informasi yang Positive kami thinking. dapatkan sudah bubar masa mungkin dalam rangka mengubarkan. Oh, Hermanto semakin tidak di. Oh ya, oke. Jadi Pak Ketua Bawaslu seperti itu mungkin penjelasannya kenapa sampai tidak dikenali. Karena memang dalam instrumen kerja kita masa di coklit itu tidak ada lagi kode untuk tidak dikenal dan tidak ditemui. Ya, makasih. Nah, tadi ini sebenarnya karena angkanya terlalu besar saja. Jadi tidak seperti ini. Jadi kalau kata Pak Ketua bisa berpotensi dianggap sebagai ghost voter gitu. Sebetulnya angka besar itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Kota Kendari. Semakin banyak besar jumlah penduduk, saya kira berbanding lurus dengan jumlah angka yang tidak dikenali. Tapi mimiknya Bapak kayak melotot. Serius. Yoi kayak ini. Beliau begini, bahwa penduduk Kota Kendari ini semakin heterogen. Jadi kita sudah tidak baku kenal. Kalau zaman kita masih kuliah di kampus lama Pak Ketua kan kita kenal Pak. Fakultas lain saja kita kenal. Itu bagaimana Pak Ketua? Biar FKIP Bapak kenal kan? Saya kira waktu itu Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau memang tidak ada lagi, saya... Masih ada satu, masih ada. Oh, masih ada? Oh, silakan. Ini kewajiban saya untuk menanyakan. Ini serius. Sesuai laporan Bawaslu Kota Kendari kan ada rekomendasi dari Panwascam Posia
terkait TPS 9 Anggoya. Nah, itu menurut saya harus juga dikelirkan di sini, walaupun jawaban itu sudah disampaikan secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi. Tidak ada masalah dengan apapun jawabannya, yang penting disampaikan juga di sini. Kan kira-kira begitu, Pak Ketua, toh? Supaya ya jelas. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang benar bahwa kami telah menerima rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Poasia. Namun setelah kami melakukan kajian, semua kami dari komisioner, khususnya dari Kadif Hukum, bahwa beliau Pak Ahmad Segati Firihu, bahwa setelah dikaji berdasarkan fakta, itu hanya ada satu pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Jadi kami menggunakan sesuai pasal 112 dan juga pasal 50 di PKPU 17, kami menyatakan ya pasal 112 tentang undang-undang pilkada dan pasal 50 di PKPU 17 tahun 2024 itu kami nyatakan tidak memenuhi syarat. Demikian pimpinan. Ya, saya kira cukup ya pimpinan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terhadap bacaan D hasil yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU Kota Kendari, maka saya atas nama pimpinan sidang terhadap hal itu kita nyatakan diterima. Saya persilakan Bu Neng Tias untuk menerima dimuatan. Ipolo